warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ananda, saya dari kelas 2E MPI. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang simple present tense. Nah, pembahasan saya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan simple present tense? Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari simple present tense? Yang ketiga, apa fungsi simple present tense? Yang keempat, apa saja jenis-jenis simple present tense? Dan yang terakhir yaitu, apa saja contoh kalimat simple present tense? Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari simple present tense. Simple present tense ini, dia menjelaskan peristiwa yang terjadi waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari atau peristiwa atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi, simple present tense ini kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 2 ciri-ciri simple present tense. Nah, ada beberapa ciri-ciri dalam kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu menunjukkan kegiatan yang menjadi kebiasaan. Yang kedua, menyatakan kebenaran yang tidak dapat dibantah. Yang ketiga, menyatakan permintaan maaf, menyarankan, membuat perjanjian, dan lain-lain. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu 3 fungsi simple present tense. Nah, di sini fungsi dari simple present tense itu yang pertama untuk mengekspresikan kebiasaan, kebenaran-kebenaran umum, mengulangi tindakan atau situasi yang tidak berubah, emosi, dan keinginan. Yang kedua, untuk memberikan instruksi. Yang ketiga, mengekspresikan pengaturan yang tetap, sekarang atau masa depan. Yang keempat, untuk mengungkapkan masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, bercerita untuk membuat pembaca atau pendengar merasa lebih terlibat dengan cerita kita. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, jenis-jenis simple present tense. Dalam pelaksanaan simple present tense terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kalimat nominal atau nominal sentence. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya tidak menyatakan suatu tindakan melainkan nama, status, sifat, keadaan, dan tempat. Biasanya dalam penerapannya kalimat nominal ini menggunakan to be yang berupa is, I am, dan are dalam bentuk present. Subjeknya I, to be-nya I am, you, we, they, to be-nya are, she, he, it, to be-nya is. Adapun rumus nominal simple present tense yaitu kalimat positif subject plus to be plus object atau 3C. Selanjutnya kalimat negatif subject plus to be plus not plus object. Selanjutnya kalimat tanya to be plus subject plus object. Jika dalam kalimat nominal tanya digunakan kata tanya, maka rumus yang digunakan question word plus to be plus subject. Selanjutnya yang kedua yaitu kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat verbal adalah kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kalimat verbal suatu kalimat yang di dalamnya terdapat kata-kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas dalam kalimat verbal. Dalam kalimat verbal ini, subjek kalimatnya adalah orang ketiga tunggal, sehingga kata kerja dasarnya akan mengalami perubahan. Kata bantu verbal dalam present tense yaitu subjeknya I, you, we, they, kata bantunya yaitu do. Subjeknya she, he, it, kata bantunya does. Kata kerja asli verbal dalam present tense subjeknya I, you, we, they, kata kerja aslinya verb 1. Subjek she, he, it, kata kerja aslinya yaitu verb 1 atau s atau es. Adapun rumus verbal simple present tense yaitu kalimat positif subjek plus verb 1 atau s is plus object.
Kalimat negatif, rumusnya subjek plus do, does, plus not, plus verb 1, plus objek. Kalimat tanya, do, does plus subjek, plus verb 1, plus objek. Apabila dalam kalimat tanya verbal digunakan bersama kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, yang mana, dan bagaimana, maka digunakan pola susunan sebagai berikut. Untuk subjek I, you, we, and they, question word plus do plus subject plus verb 1. Untuk subjek she, he, dan it, question word plus does plus subject plus verb 1. Bila kata tanya yang digunakan untuk menanyakan subjek, misalnya siapa, digunakan rumus question word plus verb 1 atau is. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan yang harus diperhatikan saat menambahkan is. Pada umumnya, kata kerja pertama langsung ditambah dengan akhiran. Verb 1, read, penambahan akhiran s seperti reads, read. Seperti verb 1, read, penambahan akhiran s, reads, dan akhir katanya yaitu membaca. Selanjutnya, work, works, artinya bekerja. Write, menulis. Sit, sits, terbenam. Kata kerja pertama yang berakhiran huruf ch, o, s, sh, x, and z ditambahi is. Verb 1, teach, teaches, artinya mengajar. Yang kedua, go, goes, pergi. Yang ketiga, kiss, kisses, mencium. Kiss, mencium. Yang ketiga, kata kerja pertama yang berakhiran dengan huruf y dan didahului oleh huruf konsonan, maka akhirnya berubah menjadi i, kemudian ditambahi is. Seperti cry, cries, artinya menangis. Reply, replies, menjawab. Selanjutnya yang keempat, kata kerja pertama yang berakhiran huruf y yang diawali oleh huruf vokal cukup ditambah dengan akhiran s. Seperti buy, buys, membeli, says, berkata. Yang terakhir, apabila kata kerja pertama diawali dengan kata bantu, maka tidak mendapatkan tambahan i atau is. Seperti must try, harus mencoba, itu tidak ditambahi is, kata tambahan. Selanjutnya can speak, dapat berbicara, itu tidak ditambahi. Pembahasan terakhir yaitu contoh kalimat simple present tense. Yang pertama kalimat nominal, yang A kalimat positif. I am diligent, you are handsome, we are in the library, they are in library, she is a teacher, he is smart student, it is pen. Selanjutnya yang B kalimat negatif. I'm not diligent, you are not handsome, we are not in library, they are not in library, she is not a teacher, he is not a smart student, it is not a pen. Yang terakhir kalimat tanya. I'm a diligent, are you handsome, are we in the library, are they in the library, is she a teacher, is he a smart student, is it a pen? Untuk menjawab semua pertanyaan di atas menggunakan jawaban yes atau no. Where is your mother? What is your name? Who is that girl? Yang kedua yaitu kalimat verbal. Yang pertama kalimat positif. I speak English every day. Yang selanjutnya, you bring my pen. We play football. They play volleyball. She speaks Danish language. He goes to school every day. The sun sets in the west. Selanjutnya kalimat negatif. I do not speak English. You do not bring my pen. We do not play football. They do not play volleyball. She does not speak Danish language. He does not go to school every day. Selanjutnya yang terakhir kalimat tanya seperti do I speak English? Do you bring my pen? Do we play football? Do they play volleyball? Does she speak Danish language? Does he go to school every day? Untuk menjawab semua pertanyaan di atas dapat menggunakan jawaban yes atau no. Where do you live? What do she write? Who always help your mother? Who brought your things back?
Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.